Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang nafsiyah ya. Jadi di pertemuan-pertemuan yang kemarin kita sudah mengetahui bahwa hal yang membentuk karakter manusia itu ada dua, yaitu akliyah dan nafsiyah. Akliyah ini adalah akal dan nafsiyah ini adalah nafsu. Nah, lebih spesifik kita kali ini akan membahas ke nafsiyah atau nafsu atau juga jiwa ya. Baik, nafsiyah ini atau nafsu ini sebetulnya bisa dibagi menjadi dua ya. Yang pertama ada yang disebut dengan hajatul udhawiyah atau potensi hidup atau hajat ya, hajat seseorang atau naluri biologis. Tetapi saya memahaminya agak berbeda dengan pemahaman umum. Naluri biologis ini maksudnya adalah bila ada satu naluri yang untuk mempertahankan eksistensi kehidupannya. Jadi kalau nafsu ini tidak dipenuhi, maka berakibat fatal ya, karena dia sifatnya itu adalah vital ya, vital, dan kalau nggak dipenuhi fatal. Vital karena dia menyangkut hajat hidup seperti nafsu makan, kemudian minum, bernapas, kemudian buang air kecil, buang air besar. Yang ini tidak bisa ditunda. Dia hajat untuk menopang hidup. Hajat ini keluar secara otomatis ya, dan ada periodenya. Pada jam-jam tertentu, pada waktu-waktu tertentu, dia minta dipenuhi. Dia akan muncul otomatis. Tidak perlu stimulus, tidak perlu rangsangan dari luar ya. Saya nafsu makan ya, ketika waktunya makan ya kita lapar ya, pasti akan muncul sendiri itu keinginan itu. Ini jenis nafsu yang pertama. Nafsu yang kedua secara jamak ini disebut dengan ghara'iz. Ghara'iz ini dia terdiri dari ghariza. Apa itu ghariza? Ghariza ini adalah salah satu jenis nafsu yang tidak muncul dari dalam dirinya sendiri. Dia harus dirangsang, harus distimulus ya, dari luar. Kalau tidak ada rangsangan dari luar, maka ghariza itu tidak akan naik ya, tidak akan muncul. Misalnya naluri mempertahankan diri atau sering kita sebut dengan istilah ego. Dalam bahasa Arab istilahnya adalah gharizatul baqa, naluri mempertahankan diri, di mana manifestasi dari naluri ini contohnya adalah rasa takut, kemudian emosi. Ketika dia diserang, dia mempertahankan diri. Ini namanya gharizatul baqa. Naluri ingin dihargai, ini adalah gharizatul baqa. Naluri untuk memiliki teman, diakui, ini juga termasuk gharizatul baqa. Nah, kemudian ghariza yang kedua itu adalah gharizatul tadayun atau naluri ingin menyembah sesuatu, atau dia punya naluri untuk loyal terhadap sesuatu. Manifestasi dari naluri ini misalnya kebutuhan untuk beragama. Jadi secara insting manusia itu akan mencari Tuhannya.
walaupun dia orang ateis ya. Orang ateis itu tetap naluri ingin loyal pada sesuatu itu pasti ada. Bila dia tidak mengakui adanya Tuhan atau dia tidak percaya pada Tuhan, biasanya loyalitas ini diberikan pada pemimpinnya ya, tokoh-tokohnya. Nah, inilah yang menjadi sesembahan mereka. Dia tidak lagi menyembah Tuhan, tetapi dia menyembah para tokohnya. Menyembah ini dalam hal ini adalah loyal. Di suatu saat nanti kita akan bahas khusus tentang materi ini. Dan yang terakhir adalah salah satu jenis ghariza adalah gharizatun nau atau naluri ingin melestarikan keturunan. Manifestasi dari naluri ini adalah misalnya laki-laki suka pada perempuan, perempuan suka pada laki-laki. Orang tua sayang pada anak, anak sayang pada orang tua. Ini adalah manifestasi dari gharizatun nau. Naluri ingin melestarikan keturunan, naluri ingin mempertahankan jenis ya. Naluri untuk berkembang biak, sama saja. Baik, lebih spesifik lagi, karena judul kita adalah mencari teman yang baik, maka lebih spesifik lagi kita membahas tentang gharizatul baqa, naluri mempertahankan diri. Jadi beda ya, mempertahankan diri dengan melestarikan keturunan, ini beda. Kalau mempertahankan diri, yang tadi sudah saya sebutkan, manifestasinya adalah naluri ingin memiliki teman, naluri ingin diakui. Nah, jadi mencari teman ini merupakan fitrah manusia, karena manusia bukanlah makhluk yang soliter atau hidup menyendiri, tapi dia adalah makhluk sosial. Dia tidak bisa lepas dari lingkungan. Nah, pada ghariza ini berbeda dengan pada hajatul udhawiyah ya, atau kebutuhan biologis. Kalau kebutuhan biologis itu bila tidak dipenuhi dia berefek mati, orang akan atau sakit. Tapi kalau ghariza gorois atau ghariza ini bila tidak dipenuhi, maka dia akan memunculkan kegelisahan. Apakah dia sampai mati? Tidak, nggak sampai mengakibatkan mati, tetapi orang ini akan gelisah, ya, mengalami gangguan jiwa. Nah, manusia itu mempunyai insting untuk berteman. Nah, jadi siapapun dia pasti ingin memiliki teman. Walaupun orang itu orang introvert sekalipun ya, yang suka menyendiri, pada hal-hal tertentu dia pasti akan bersosialisasi. Dia tidak mungkin hidup sendiri terus ya. Nah, ketika manusia ingin memiliki teman, maka ini nilainya tidak nilai positif dan tidak bernilai negatif, artinya netral saja. Nah, dorongan ini muncul, bisa disalurkan ke cara yang benar dan bisa disalurkan ke cara yang salah. Nah, dalam pembentukan karakter, maka mencarikan teman bagi anak itu sangat penting dan menduduki posisi yang cukup strategis ya, dalam pembentukan karakter. Nah, apabila anak-anak itu kita biarkan mencari teman sendiri ya, sesuai selera mereka, ini hal-hal yang sangat berbahaya ya. Apakah ini harus kita cegah? Tidak, tapi yang penting kita arahkan. Saya sendiri yang pertama kali yang harus saya tanamkan kepada anak-anak saya adalah memberikan filter, memberikan ukuran baik dan buruk ya. Ketika anak saya itu ingin mencari teman, jadi saya kasih kriteria teman yang baik itu seperti apa ya. Tentu ini sesuai dengan pandangan Islam ya, bukan pandangan yang lain. Nah, pada anak-anak kita hendaknya kita beri
standar teman yang baik itu yang pertama adalah teman yang bisa menambah-nambah keimanan, menambah-nambah keimanan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, konsekuensi dari teman yang bisa menambah keimanan adalah teman-teman yang selalu mengajak kepada kebaikan dan mencegah diri kita jatuh kepada kemungkaran. Nah, ini syarat kedua. Dan saya tanamkan kepada anak saya, ya cukup dua ini saja. Dia menambah keimananmu dan dia kemudian mengajak kepada yang baik dan mencegah pada yang mungkar. Salah satu indikator teman ini baik atau tidak, ini saya beritahu ke anak saya bahwa bagaimana dia menjaga sholat jamaahnya. Ketika teman-teman ini menjaga sholat jamaahnya atau dia menjaga sholatnya, ikuti, ya, bertemanlah dengan mereka. Tetapi ketika mereka sudah tidak peduli dengan sholat, nah maka jauhi, ya, jauhi. Nah, ya, jadi kita beri anak-anak kita ini standar bagaimana teman yang baik. Ya, alhamdulillah dengan standar seperti ini dia bisa memilah dan memilih siapa teman-teman mereka. Nah, kemudian tips yang kedua adalah kita harus mencarikan. Kalau anak kita itu tidak mampu mencari sendiri, kita carikan, ya. Kita carikan di komunitas-komunitas anak-anak yang baik, anak-anak soleh. Insya Allah ada. Kita bantu sebagai orang tua untuk mengarahkan anak-anak itu ke komunitas-komunitas tersebut. Yang kemudian yang ketiga, jadikan mereka ini, anak-anak kita ini tidak hanya pasif, ya, pasif di lingkungan. Pasif artinya dia hanya menerima apa yang ada di lingkungan. Kalau bisa dia juga mendakwahi lingkungannya. Jadi dia juga aktif. Jadi di samping dia aktif mempengaruhi lingkungannya sesuai dengan Islam. Jadi kita tanamkan ke anak-anak kita ini juga giroh untuk dakwah. Tetapi dia juga harus mau menerima nasihat dari teman-temannya. Jadi itu yang bisa kita sampaikan pada siang kali ini, supaya anak-anak kita memiliki teman-teman yang baik. Nah, mengapa ini penting? Karena Rasulullah SAW pernah menjelaskan dalam satu hadis, agama seseorang itu bisa dilihat dari agama temannya. Dan mungkin masyhur di kalangan kaum muslimin di tanah Jawa, nasihat dari Wali Songo, salah satunya wong kang soleh kumpulono, berkumpullah dengan orang-orang soleh. Bila kita berkumpul dengan orang-orang soleh, insya Allah akan menjadi soleh. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.